Oke, nah saya akan mengawalinya di nomor 14 terlebih dahulu. Karena 16 sudah, maka 14. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan untuk soal cerita yang nomor 14? Nah, saya awali dengan mengingat ulang review kita tentang manfaat aplikasi dari turunan. Nah, di sini tolong diperhatikan yang di layar HP ya. Waktu itu Miss Winda review tentang fungsi naik dan fungsi turun. Oke. Fungsi naik itu kalau turunan pertamanya lebih dari 0, turunan pertamanya kurang dari 0 itu adalah fungsi yang turun. Bagaimana jika turunan pertamanya sama dengan 0? Nah, pada saat turunan pertama sama dengan 0 itu digunakan untuk mencari nilai maksimal ataupun minimalnya. Nah, kebanyakan kasus ini mencari nilai maksimal ataupun nilai minimal seringkali keluarnya dalam bentuk soal cerita. Yang saya tayangkan tadi di awal adalah tipe-tipe nomor 14 dan seterusnya sampai 18 gitu. Oke, kita akan menggunakan ini turunan pertama sama dengan 0 saat kita mengerjakan soal ceritanya. Nah, kembali lagi kita ke soal cerita ya, Nak. Oke, kita perlu analisa yang mendalam, jadi saya minta kalian untuk fokus membedah permasalahan yang ada di soal cerita ini. Di nomor 14, suatu pabrik sendal memproduksi X pasang sendal setiap jam. Dengan biaya produksinya mengikuti fungsi ini, yaitu 2X min 60 plus 600 per X, dalam Rp1.000 untuk setiap pasang. Yang ditanyakan berapa biaya produksi total minimal per jamnya. Nah, waktu sebelum mengerjakan nomor 14, kita pernah membahas nomor 16, yang mana pada saat mencari total biayanya, kita perlu mengalihkan X dengan fungsinya. Dari orang tua murid. Ya, di stop dulu itu recordingnya. Saya mau angkat dulu. Assalamualaikum Ibu. Mute, Miss. Jadi saya menggunakan WhatsApp web biar bisa sambil ngetik-ngetik nanti kalau kalian sambil mengerjakan ya. Jadi tidak ada yang terputus komunikasi ataupun mengajar kita. Oke. Kembali lagi saya share screen yang ke soal, gitu kan. Nah, ke nomor 14 itu tadi mirip dengan nomor 16 yang sudah kita kerjakan kemarin. Jadi intinya adalah kenapa kita harus mengalihkan fungsi biaya dengan X hari. Karena biayanya itu dalam satuan setiap hari yang mana pembangunan kelasnya selama X hari. Waktu itu, Miss menganalogikan bahwa misalkan pembangunan suatu ruang kelas itu dikerjakan dalam 7 hari, perharinya biaya pengerjaannya adalah 1 juta. Maka kita akan memiliki fungsi total biaya adalah 7 dikali 1 juta. Gitu kan? Jadi hari pengerjaannya dikali dengan biaya perharinya. Gitu. Dalam satuan yang sama, terus kemudian kalau kita mau cari total itu dikalikan. Oke. Nah, analogi ini masih bisa kita gunakan untuk mengerjakan nomor 14. Nomor 14 itu kata kuncinya adalah pabriknya memproduksi X pasang sendal. Tidak diketahui berapa pasang, namun biaya produksinya ini dalam satuan setiap pasang. Artinya, ketika kita mau mengkonstruksi total biaya produksi, maka kita perlu mengalihkan X dengan fungsi biaya produksinya. Begitu ya. Oke, jadi nomor 14, kamu keyword-keywordnya di
catat dulu gitu kan, atau kalau di soal kamu boleh coret-coret di garis bawah ya. Sandal yang diproduksi. Terus fungsi biayanya, biaya ini satuannya per pasang. Nah, karena itu penting, maka termasuk dalam catatan saya, biayanya per pasang mengikuti fungsi 2x min 60 plus 600 per x. Oke. Terus yang ditanyakan biaya produksi total, tapi minimal. Jadi biaya total minimalnya berapa gitu. Oke, saya akan stop share-nya dan kembali lagi ke layar yang HP. Nah, yang penting-penting sudah saya catat. Ada X pasang, biayanya, ini fungsinya. Terus saya mau cari total. Biaya adalah X-nya. 2X min 60 plus 600 per X. Sampai dengan langkah ini sama persis seperti yang sudah kita lakukan di soal nomor 16. Pertemuan yang lalu kita bahas gitu. Nah, kemudian kamu kalikan satu persatu gitu kan untuk mengetahui bentuk fungsi totalnya seperti apa. 2x kuadrat min 60x plus 600 per x dikali x berarti x-nya hilang kan, tinggal 600. Nah, saya punya fungsi totalnya seperti ini atau mau saya sebut sebagai bx juga tidak apa-apa. Karena yang dicari adalah total biaya minimal. Minimal itu terjadi pada saat apa sih? Total biaya akan minimal terjadi jika turunan pertama dari fungsi tadi itu sama dengan 0. Kita kan membentuk fungsinya fungsi bx. Berarti fungsi bx-nya kalau diturunin sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan nilai minimalnya. Oke, sekarang lanjutkan. Turunkan itu. Turunkan 4x min 60 sama dengan 0. Nah, kita dapat apa ini? Dapat x-nya. X-nya sebesar 15. Apa arti 15 di sini? Artinya ada diproduksi 15 pasang sandal. Ya, 15 pasang sandal. Oke, apakah ini menjawab pertanyaan? Belum. Kita baru mendapatkan, ternyata pabrik itu memproduksi 15 pasang sandal saja. Nah, menuju ke berapa biaya total minimalnya, artinya 15 tadi perlu kita masukkan atau substitusikan ke fungsi biaya yang sudah kita miliki. Kan? Nanti kita dapat berapa rupiahnya. Oke, jadi fungsi biaya minimalnya adalah B15, 2 kali 15 kuadrat min 60 kali 15 ditambah 600. 15 kuadrat itu 225 ya. 225 dikali 2 berarti 450 dikurangi, berapa ini 60 dikali 15? 15 kali 6, 900 ya. 900. Ditambah 600. Nah, 600 tambah 450 berarti 1050 dikurangi 900. Berapa hasilnya? 150. 150. Oke. 150 ini ada nggak di soal? Di jawaban. Kita buka lagi soalnya. 150 nggak ada. Nggak ada. Tapi kita kembali lagi. Kalau 150 aja nggak ada. 150 tadi ini kan mengikuti fungsi biayanya dalam ribu gitu kan. Berarti 150-nya artinya adalah 150.000 rupiah gitu ya. Hati-hati kalau ada memang semacam pengecoh, di situ sediakan 150, ya jangan dipilih. 150-nya punya satuan. Nah, 150-nya tadi yang kita hitung adalah menyembunyikan satuan ribu rupiah.
Gitu. Ya meskipun kalau dalam ukuranmu udah bisa lah. Oh ya 150-nya ini Miss, 150.000. Gitu. Tapi belum tentu teman yang lain itu bisa cepat menangkap bahwa 150 yang dimaksud adalah 150.000 rupiah. Gitu. Paham ya? Paham ya? Apa yang kita dapatkan di sini? Dua hal. Yang pertama, membentuk fungsi biayanya itu ternyata fungsi biaya total. Karena yang disediakan di situ adalah fungsi biaya per unit, per item, per pasang, maka kita perlu mengalihkan sebanyak X. X yang diketahui di situ adalah dengan satuan pasang. Gitu. Itu satu hal yang pertama. Biaya minimalnya dalam bentuk rupiah, maka kita perlu memasukkan lagi atau mensubstitusikan lagi X yang kita dapatkan ke fungsi biaya yang sudah kita peroleh. Gitu. Nah, saya mau mengajak kalian mengerjakan nomor 15 biar tahu bedanya. Nah, ada yang mau men-screenshot jawaban tadi? Saya akan kembalikan ke layar. Atau kalian bisa menuju ke layar saya, gitu ya. Itu udah saya spotlight gitu. Nah, itu tampilannya. Silahkan kalau mau di screenshot. Sudah. Oke. Kembali lagi ke soal nomor 15 ya. Miss, apa bedanya dengan nomor 15? Miss tadi bilang bahwa itu beda. Iya. Saya akan tunjukkan gitu. Pertama, analisis dulu ya. Perusahaan konveksi memproduksi N unit pakaian kemeja dengan biaya total dapat dihitung dengan menggunakan rumus BN itu. Jadi, apa pembedanya nomor 15 dengan nomor 14? Di nomor 15 sudah secara jelas tertulis ini disebutnya biaya total. Apakah kita akan mengalihkannya dengan N? Menurutmu akan dikalikan dengan N lagi enggak? Enggak. Mestinya tidak, karena di situ sudah mendapatkan totalnya, buletnya itu segitu. Gitu. Pakaian kemeja dijual dengan harga 60.000 per unit. Nih, satuannya per unit. Agar perusahaan tersebut memperoleh keuntungan maksimal, pakaian kemeja harus diproduksi berapa banyak? Ya. Oke, sekarang saya ajak kamu untuk berpikir secara ekonomi. Ya. Bagaimana cara kamu mencari keuntungan kalau kamu menjalankan suatu bisnis perusahaan konveksi yang ada di nomor 15? Menjual sesuatu yang lebih dari harga produksinya. Menjual sesuatu lebih dari harga produksinya. Oke. Dengan kata lain, saya akan bisa tahu keuntungan saya dengan cara menselisihkan harga jual dengan biaya. Bukankah begitu? Ya. Itu artinya sama. Kalau fungsi harga jual saya kurangi dengan fungsi biaya, maka akan saya peroleh fungsi keuntungan. Gitu. Itu prinsip utama. Keuntungan sama dengan harga jual dikurangi biaya. Iya. Ya, oke. Jadi sebenarnya prinsip sederhana, kemudian saya bikin rumus matematikanya. Kan? Kenapa saya perlu rumus matematikanya? Karena fungsi biayanya dalam bentuk fungsi matematis. Gitu. Jadi memang semuanya dibawa ke matematis. Oke. Nomor 15, saya catat yang penting di situ. Diproduksi N unit. Terus biaya total, itu sudah dalam total. BN sama dengan 10.000 plus 8.000 N ditambah 1/3 N kuadrat. Harga jual kemeja, harga jual per unit ya, itu 60.000. Yang ditanyakan keuntungan maksimal berapa
Berapa yang diproduksi agar keuntungannya maksimal. Berapa produksi agar untungnya maksimal. Oke. Yang penting-penting sudah saya catat, terus sekarang kita ke layar yang HP. Nah, gini. Tadi kita sudah menyepakati bahwa dengan logika kita punya untung sama dengan harga jual dikurangi biaya. Oke. Kalau ini dalam bentuk fungsi keuntungan, maka fungsi dari harga jual dikurangi biaya. Nah, bagaimana kita menyusun fungsi harga jualnya? Ya, kita lihat. Harga jualnya itu 60.000 per unit, padahal pabrik itu memproduksi N unit. Artinya fungsi harga jual secara total berapa? Secara total adalah 60.000 N. Itu kan? Dikurangi fungsi biaya secara total, kita harus menyamakan kalau bicara tentang total, semuanya dalam bentuk total semua. Fungsi biaya totalnya adalah 10.000 ditambah 8.000 N ditambah 1/3 N kuadrat. Ini saya kurangi semua. Karena ini adalah pengurang untuk satu rangkaian ini. Nah, fungsi untungnya sehingga kita mendapatkan dalam bentuk fungsi untung total. Oke, kita jabarkan. 60.000 N dikurangi, minus ini untuk bersama. Nah, jadi saya distribusikan ke semuanya, dikurangi 10.000, dikurangi 8.000 N, dikurangi 1/3 N kuadrat. Oke. Karena kembali lagi, untungnya tadi mau saya maksimalkan, maka fungsi untung akan maksimal ketika, kalau ini saya notasikan dalam bentuk U, maka U aksen N harus sama dengan N0. Gitu kan? Ayo kita turunkan. Nah, berapa sih turunannya? 60.000 N diturunin jadi 60.000. Ini dikurangi 10.000 turunannya 0, dikurangi 8.000 N berarti kurangi 8.000 min 2/3 N, pangkatnya 1 ya, 0. 60.000 dikurangi 8.000 berapa ya? 52. Berapa? 52.000. Ya. Min 2/3 N. Sehingga saya tahu N-nya berapa? 2/3 N. N sama dengan 3 kali 52.000 itu adalah 156 ya. Ya. Oke, berarti ini tinggal dibagi 2 ya. Berapa N-nya? 156 bagi 2? 78.000. Iya, 78.000. Apa itu M? N itu adalah unitnya. Berarti berapa banyak yang diproduksi? 78.000 unit. Oke, di situ jawabannya adalah D. Itu ya, soal nomor 15. Ada kan jawabannya 78.000 D? Oke. Jadi apa yang kita dapatkan di sini di pembahasan nomor 15? Kita simpulkan. Nomor 15 kasusnya berbeda. Pertama, biaya totalnya sudah diketahui. Jadi saya tidak perlu mengalihkan dengan N unit lagi. Yang kedua, harga jualnya ternyata dalam bentuk per unit. Sehingga saya harus membawanya ke dalam bentuk total. Karena sekali lagi, ketika kita membicarakan suatu ukuran, maka ukurannya harus dalam level yang sama. Harus dalam satuan yang sama. Kalau ngomongnya total, maka yang satunya juga harus dalam total. Harga jual totalnya berapa? Karena dia per item, maka harus saya kalikan dengan N dulu. Oke, saya dapat harga jualnya. Itu yang kedua dan ketiga, sekali lagi kalau mau mencari maksimalnya menggunakan turunan pertama sama dengan 0.
Nah, saya sudah membahas untuk yang bentuknya harus dikali dulu sama yang bentuknya tanpa dikali. Maka sampai dengan penjelasan ini, apakah anak-anak ada yang mau ditanyakan enggak, Miss Winda? Enggak. Tidak ada. Oke, terima kasih Eva. Yang lainnya yang tidak bersuara juga paham? Itu acungkan jempolnya kalau sedang di off-kan mic-nya. Saya paham, Miss. Amin. Nah, terus ada lagi nggak yang perlu dibahas? Karena ini sebenarnya tipenya udah lengkap, Nak. 15 udah, 16 udah dibahas. Nah, berarti kita perlu analisa aja ya setelah ini. Nih, lihat nomor 17. 17 sesuatu hal yang baru, rupanya 18. Nah, 18 ini mirip ya. Biaya produksi setiap P barang adalah fungsi ini. Nah, sekarang saya tanya ke kalian, Sinda nggak akan kasih clue. Menurutmu nanti fungsi biayanya perlu dikali P atau tidak? Coba dipikir-pikir, dianalisa. Dikali, Miss. Yang jawab ini siapa tadi? Raffi Ahmad Lutfi. ya? Lutfi, dikali. Menurut Lutfi dikali. Yang lainnya bagaimana? Biaya produksi setiap P barang adalah ini, dalam ribu rupiah. Harga jual setiap unit. Beda toh? Coba nih rasakan. Setiap P barang, terus yang ini kata berikutnya adalah setiap unit barang itu 100.000 rupiah. Maka banyaknya unit yang dijual agar keuntungannya maksimal itu berapa? Ini yang jawab baru Lutfi aja. Miss Winda belum menganggapnya sebagai perwakilan dari kelas kalian karena saya benar-benar mau tanya satu persatu. Seberapa kalian paham dengan yang Miss Winda jelaskan? Raffi Ahmad, menurutmu biayanya perlu dikali atau tidak? Dikali dengan P atau tidak? Kayaknya baru mikir ya. Nadif, menurutmu dikali dulu atau tidak? AO? Diva? Eva? Radinka? Armifta? Dirasakan ya, kalimatnya dirasakan betul. Enggak, Miss. Yang menjawab barusan enggak siapa? Nadif ya? Kayaknya. Oke. Nadif berpendapat tidak perlu dikali. Berarti ini sekarang udah ada dua kubu ya. Lutfi pilih yang dikali, Nadif memilih yang tidak dikali. Kalian jangan terpengaruh, tetap dalam pikiran kalian. Menurutmu, nanti kalau misalkan salah satunya ada yang salah, kita akan luruskan bersama-sama ya. Jadi saya berharap ketika muncul soal lagi, kamu udah nggak bingung, dikali nggak ya, dikali nggak ya. Oke, yang belum jawab tadi Raffi Ahmad, AO, Diva, Eva, Radinka, sama Armifta. Gimana Diva? Dikali tidak? Kalau dilihat dari videonya kayaknya baru mikir ini Diva ini. Eva, tadi yang kamu bilang saya udah nggak ada pertanyaan wis, ini wis paham. Eva, gimana Eva? Yang ini susah, Miss. Tadi itu Miss Wida bilang apa toh? Kata kuncinya adalah
kamu mesti mengalihkan jika dia satuannya adalah setiap unit, setiap item, setiap hari, setiap, nah, ada satuannya tuh satu. Gitu. Radinka, Armifta, Diva, AO. Div, Dikali mungkin. Kayaknya gimana enggak kurang deh. terdengar? Eva bilang tidak dikali. Diva, tolong di jawabannya. Tapi katanya yang kata kuncinya setiap unit itu dikali. Kalau setiap unit itu dikali. Yang saya permasalahkan adalah di bagian biaya ini, apakah perlu dikali atau tidak? Kalau yang harga jual jelas ya, sangat clear enough ini bahwa akan nanti saya kalikan dengan P karena harga jual ini setiap unit ya. Oke. Ini yang saya permasalahkan. Biayanya nanti dikali P enggak? Eva tadi sudah menjawab ya, termasuk yang tidak. Jadi Eva dan Nadif dalam satu kelompok. Radinka, Armifta, AO, Raffi Ahmad. Itu tuh bukannya P-nya sama dengan itu ya, Miss? Berarti nanti nggak dikali. Atau berarti nanti nggak dikali. dikali. Ini pendapatnya Eva loh ya. Saya tidak mencoba mempengaruhi yang lain. Gitu. Oke. Kok mulai pusing ya? Padahal kayaknya soalnya tadi sederhana, tapi begitu dianalisa jadi galau mau memilih yang dikali atau enggak. AO mau berpendapat, mic-nya tadi udah mau diaktifkan. Bingung ya, Miss. Oke, menurutmu itu mau dikali P atau enggak? Enggak. AO tidak. Oke. Raffi Ahmad masih mikir atau sudah menetapkan pilihan? Ayo, gimana? Mungkin tidak ya, Miss, kayaknya. Raffi mulai. Oke. Yang jawab ini barusan Raffi atau Lutfi ya? Lutfi. Oh, Lutfi. Oh, Lutfi bingung berarti sih, Miss. meralat. Ya. Jadi mungkin tidak gitu. Berarti sekarang nggak ada yang jawab harus dikali dong? Ya. Oke, Lutfi berarti sekarang udah pindah ya. Oke, pindah. Semuanya memilih, hampir semuanya memilih untuk tidak dikali. Karena tadi Lutfi meralat. Saya tanya lagi. Gimana menurutmu? Menurut saya sih nggak dikali, Miss. Raffi Ahmad tidak dikali. Tinggal Radinka sama Armifta. Radinka, Armifta. Kalian tuh kalau memilih sesuatu beda dengan Armifta? Enggak dikali, Miss. Enggak dikali. Radinka? Enggak dikali juga, Miss. Iya, enggak dikali juga. Oke, sekarang Miss Winda akan menyampaikan ya. Memang benar, biaya produksi itu tidak perlu dikali. Tuh. Jadi bahwa ini kan dalam setiap P barang. Misalkan saya ganti P-nya itu menjadi angka. Setiap saya memproduksi 10 barang, biayanya sekian ini. Berarti kan sama aja, ini adalah sebutan untuk biaya total. Ya, paham? Jadi bukan setiap unit barang biayanya ini. Kalau setiap unit barang maka kamu harus dikalikan dengan P karena barangnya diproduksi sebanyak P. Jadi yang paling gampang adalah kamu menggantikan, nek kamu bingung, ganti P, N, X itu dengan angka. Sehingga kamu akan bisa memaknai
atau menganalisa soal cerita ini lebih tepat lagi. Kalimat berikutnya ini jelas, harga jual setiap unit barangnya itu 100.000. Lah kalau saya produksinya itu P unit, maka harga jualnya adalah 100 dikali P. Oke? Ya, selamat bahwa kalian sudah ada dalam pemahaman yang sama. Nah, nomor 18 ini tidak perlu dikali P. Oke, gitu. Ya, bagaimana cara mengerjakannya? Saya serahkan ke kamu karena nomor 18 mirip cara mengerjakannya dengan nomor 15. Itu. Saya pindah ke nomor 17 sekarang. Nomor 17, bagaimana cara menyelesaikannya? Keuntungan penjualan P unit barang adalah ini. Oke, perlu dikali P enggak? Langsung jawab cepat. Tidak saya kali P. Karena ini sudah merupakan, meskipun tidak ada keterangan kata total, ini sudah merupakan total, keuntungan totalnya. Keuntungan akan maksimum jika dijual barang sebanyak berapa? Ya, jadi nomor 17 itu dikerjakannya dengan cara langsung. Saya carikan dulu pembahasannya. Perhatikan yang ada di layar HP ya. Saya stop share-nya. Oke. Ini dia. Keuntungannya dalam bentuk total. Maka saya tidak mengalihkan dengan B, satuannya dalam ribu rupiah, diproduksinya P unit barang, keuntungan maksimalnya berapa? Ya udah, tinggal K-nya diturunkan pertama sama dengan 0. Ya, turunannya dari min P kuadrat plus 20P ditambah 125 adalah min 2P ditambah 20 ditambah 0. Itu semua sama dengan 0. Sehingga 20 sama dengan, pindah aja ya, 2P, P-nya itu adalah 10. Itu soalnya bentuknya isian singkat. Jadi nomor 17, jawabannya adalah 10 unit agar bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oke. Nah, jadi seluruh soal kita sudah menganalisanya satu persatu untuk soal cerita. Terus dengan ini kita tutup pembahasan tentang turunan. Gitu. Nah, saya kasih kalian waktu stretching dulu. Kita akan kembali lagi dengan membahas tentang matriks. 2 menit ke depan kita bahas tentang matriks. Ya, sambil Miss Linda akan menyiapkan bahan belajar kita tentang matriks. Nah, ya. Saatnya Miss balesin WA-nya orang tua ya.
Oke, Nak, saya sudah kembali. Sekarang Bismillah bisa fokus lagi untuk mengajar tentang matriks. Oke. Kalian sudah membaca layar yang ada di depan kalian, itu adalah soal-soal tentang matriks. Coba kita bedah ya. Operasi matriks penjumlahan. Terus, untuk yang nomor 1 dulu. Ada penjumlahan matriks A ditambah B sama dengan C. Tanda sama dengan ini menunjukkan kesamaan dua buah matriks. Nah, habis itu di nomor 2, kita mengenal ada C pangkat T ini maksudnya adalah notasi dari transpos matriks. Setelah itu, kita perhatikan ada notasi 4 dikali A. Artinya, ini kita perlu mereview tentang perkalian skalar. Nah, habis itu ini ada notasi kurang. Kalau nomor 1 itu penjumlahan, ini di sini pengurangan. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ingat kembali. Penjumlahan matriks, pengurangan matriks, transpos matriks, perkalian skalar. Gitu kan? Dari 4 hal, bagian mana yang kalian lupa? Jumlah Matriks kali orang, matriks. matriks kali matriks. Oke, berarti untuk nomor 1, 2, 3, ini bisa ya. Sama dengan tadi adalah kesamaan matriks, berarti 5 kesamaan matriks. Ini berarti bisa mengerjakan 4. Ini harusnya bisa. Mulai nomor 5 ini ada perkalian matriks CD. Nah, tadi ada yang bersuara bahwa saya lupa bagian perkalian matriks, Miss. Oke, saya akan review itu. Artinya yang saya sebutkan tadi, kalian masih bisa mengingatnya. Ya, saya keep dulu ya. Saya keep dulu pembahasan tentang perkalian matriks. Saya mau uji karena kamu menyatakan diri bahwa masih memahaminya, maka untuk nomor 1, saya uji dulu. Nomor 1, apa jawabannya? Nomor 2 juga begitu. Apa jawabannya? Silahkan kalian coba. Waktunya 2 menit untuk mengerjakan 2 soal, berarti 1 menit saja satu soalnya. Ya, itu 1 C, Mas. Sama, Miss. Min 5. 1 C. Min 5. Nomor 1 C.
min 5. Oke. Ada 2 yang sudah menjawab C. Oh, ini ada yang chat saya, mungkin ada yang jawab. Oh, Diva, laptopnya ngehang. Baik-baik. Dita tuh siapa Miss Dita izin bilang laptopnya ngehang. Radinka, Miss. Oh, Radinka. Oh, jenje. Baik. Radinka tuh panggilannya Dita tuh, saya malah baru tahu. Karena kita online ya, nggak pernah ketemu, jadinya di situ mau nginget-nginget mukanya siapa, namanya siapa. Gitu. Taunya nama akun. 1C. Betul. Nomor 2. Berapa? Kalau hitung matriks itu capeknya karena nulis berkali-kali, bukan karena hitungannya yang rumit. Hitungannya itu sederhana ya, angkanya tuh nggak banyak, nggak sampai ribuan. Salah satu materi yang menjadi favoritnya siswa sampai dengan ini. Ada yang sudah ketemu? Gimana Nadif, AO, Eva, Armifta, Diva? Lupa caranya. Oh, Eva lupa caranya. Kamu nggak bilang tadi. Lupa, penjumlahan lupa, sama dengan juga lupa. Iya. Oke, ya. Sudah ada yang mengakui. Untunglah Miss minta tanya satu-satu ya. Oke, siap anak-anak. Kita akan bahas nomor 1. Udah dicatat kan? Matriks A, matriks B, matriks C, ditutup ya modulnya ya. Biar kalau nggak mau nyatet, saya punya tuh. Nah, matriks A-nya seperti ini, matriks B-nya seperti ini. Ada operasi A ditambah B sama dengan C. Maka ruas kiri saya jumlahkan dulu. Kita perlu mereview tentang penjumlahan matriks. Bagaimana sih cara menjumlahkan matriks? Penjumlahan matriks itu adalah menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Apa itu elemen? Elemen itu adalah angka-angka yang ada di dalamnya matriks. Apa maksudnya elemen yang seletak? Elemen yang seletak itu maksudnya begini. Yang di kiri atas harus dijumlahkan dengan yang di kiri atas. Kanan atas sama kanan atas juga. Kiri bawah sama kiri bawah, kanan bawah sama kanan bawah. Sehingga menjumlahkan elemen-elemen yang seletak hasilnya seperti ini. 4 ditambah 2X. Kiri atas sama kiri atas, dan seterusnya. Yang kanan, karena tidak saya apa-apakan, saya tulis lagi. Gitu. Oke. Terus hasil dari penjumlahan tadi yang kiri, saya tulis begini kan. 4 plus 2X min 4, terus 3, 4Y plus 5. Nah, karena ada matriks kiri sama dengan matriks kanan, maka sekali lagi itu mirip seperti anak kembar identik. Itu apa?
kembar identik, udah sama persis lagi gitu. Jadi matriks yang sama itu seperti kembar identik. Udah matriksnya ukurannya sama, isi-isi yang ada di dalamnya juga persis. Maksudnya adalah yang kiri atas harus sama dengan yang atas. Yang kanan atas sama dengan yang kanan atas. Karena ini sudah sama, maka saya sudah bisa membuangnya. Ya, coret aja, buang aja itu. Itu enggak kita gunakan. Nah, kiri bawah sama dengan kiri bawah. Oh, udah sama-sama 3. Buang aja, tinggal sama, itu kita sama dengan kan. Apa itu? Lihat, kiri atas sama kiri atas. 4 plus 2X sama dengan 2. Oleh karena itu, saya bisa mencari X-nya. Ya, terus yang kanan bawah akan sama dengan yang kanan bawah. Jadi 4Y plus 5 sama dengan min 11. Terus kita bisa dapatkan Y-nya. Nah, karena yang ditanyakan di soal itu adalah X ditambah Y, padahal kita komponen X-nya sama Y-nya. Tinggal dijumlahin kan, dapatlah X plus Y, min 5. Ya, benar tadi jawabannya Raffi Ahmad sama Lutfi, ketemunya min 5. Nah, sekarang dengan penjelasan Miss Winda, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Gimana Eva, kamu sudah paham atau belum? Udah, Miss. Ya, sudah paham. Dengan review ini, Eva sudah paham. Nah, tadi apabila ada yang masih merasa kesulitan untuk mengerjakan nomor 2, kita perlu review tentang transpose kan? Transpose, ini Miss tulis catat di bawahnya. Transpose itu adalah mengubah entry-entry pada baris menjadi entry-entry pada kolom. Elemen baris jadi elemen kolom. Kalau baris itu menuliskannya dari kiri ke kanan, maka kalau kolom itu nulisnya dari atas ke bawah. Jadi AB di sini akan menjadi dari kiri ke kanan akan jadi AB ditulisnya ke bawah, AB kayak ini. Atau mirip, kamu boleh mengatakannya, Miss, saya boleh nggak menggantikan B sama C, saya tuker aja posisinya? Ya, sama. Itu terjadi jika matriksnya ukurannya 2x2. Bagaimana jika matriksnya ukurannya tidak 2x2? Tidak 2x2 ya jangan lakukan seperti itu. Lakukan, kembali lagi ke definisi transpose. Transpose itu adalah mengubah elemennya baris jadi elemennya kolom. Baris 1 jadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2, dan seterusnya. Itu aja. Pakai pedoman itu. Sehingga ketika kita sudah mereview transpose, kita bisa mengerjakan nomor 2. Nah, lihat ini pembahasannya nomor 2. Nomor 2, 4A dikurangi B sama dengan C transpose. Yang ruas kanan sudah saya transpose langsung dengan cara yang sudah saya ajarkan tadi ya. Terus yang ruas kiri, Miss, kok itu ada 4 kali matriks dikurangi matriks. 4 kalinya bagaimana cara kita mengerjakan? Itu namanya perkalian skalar. 4 itu pengali untuk seluruh elemen yang ada di dalam matriks A. Sehingga 4 dikali A itu sama artinya dengan 4 dikali min 1, 4 dikali 5, dan seterusnya yang ada di dalam situ. Nah, kita dapat min 4, 24X min 4. Ini hasil perkaliannya. Ternyata masih harus dikurangi matriks B, ya dikurangi. Mirip kayak tadi penjumlahan, pengurangan matriks itu elemen-elemen yang seletak itu dikurangi. Ya, jadi pojok kiri atas dikuranginya sama pojok kiri atas juga. Min 4 dikurangi min 1 sama artinya 4 ditambah 1. Dikurangi minus kan tambah ya. Oke, ini hasilnya min 3. Dan seterusnya, lakukan sampai selesai. Lagi-lagi, di baris ini, saya mendapatkan kesamaan matriks. Kembar identik gitu ya. Matriks kiri sama dengan matriks kanan. Jadi yang belum sama, kita sama dengan kan, asalkan itu seletak.
Yang sudah sama dan seletak kita buang. Nah, kita dapat 4x min 4 sama dengan 4. Dapatlah x itu 2. Yang satunya kita peroleh 22 sama dengan 3y plus 1. Sehingga y-nya adalah 7. Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang ada di soal. Yang di soal itu yang ditanyakan 2x plus y. Oke, jadi masukkan aja x sama y-nya, dapatlah 11. Itu ya, Nak? Nah, ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Belum. Tidak ada. Bagus. Nah, saya akan ke review perkalian matriks. Jadi ada yang udah request, please. Nah, saya nggak paham di perkalian matriks. Nah, ini ya. Perkalian matriks itu kita harus mengikuti aturannya. Matriks itu cara mengalihkan adalah baris kali kolom. Elemennya baris dikali dengan elemennya kolom. Masing-masing entry-nya dikalikan 1 dan kemudian ditotal dijumlahkan. Miss Bunda kasih contoh, ini perkalian matriks C sama D yang kaitannya untuk mengerjakan nomor berikutnya. Kan? Nah, saya ambil matriks C sama matriks D itu seperti yang ada di modul. Jadi matriks C itu isinya 2 min 2, 1 sama C. Matriks D 1 min 1, 0 sama 2. Itu. Bagaimana cara mengalihkan CD? Baris dikali kolom. Itu kan berarti 2 kali 1 ditambah min 2 dikali 0. Berapa hasilnya? 2 kali 1, 2. Min 2 kali 0, 0. Berarti 2 ditambah 0, 2. Gitu. Oke. Atau kamu bisa mengalihkannya begini caranya. Perkalian 2 buah matriks 2 kali 2, hasilnya akan jadi matriks 2 kali 2. Terus kamu identifikasi. Itu letak elemen apa toh? Ini letak elemen baris 1 kolom 1. Ini entry untuk letak baris 1 kolom 2. Ini entry untuk letak baris 2 kolom 1. Jadi cara mengalihkannya kamu cukup mengikuti sesuai penomoran entry-nya. Oh, ini baris 1 kolom 1, berarti yang saya kalikan harus dari baris 1 kolom 1. Ini entry baris 1 kolom 2, berarti saya harus mengalihkan barisnya 1 dikali dengan kolom kedua, diisikan di sini. Itu ya. Sudah terreview? Masih sudah ingat? Ayo, tadi yang tanya harus bertanggung jawab. Ya, Miss, sudah. Sudah ingat, baik. Ya, ini salah satu contoh perkalian matriks. Kapan kita makainya ini, Miss? Yuk kita ke soal. Soal mana ya yang membutuhkan perkalian matriks? 1 tidak, 2 tidak, 3 tidak, 4 tidak. Nomor 5 ini dia. Oke, kita akan membahas nomor 5. Ya, matriks A, B, C-nya itu, kemudian ada keterangan 2A ditambah B transpose sama dengan CD. 2 dikali matriks A-nya A, B, 0, 1 ditambah gini aja, saya stop share-nya biar kamu bisa melihat yang ada di tampilan. Ditambah B transpose, langsung ditranspose ya. Berarti nulisnya 6, 1 turun ke bawah, min 8, 7. Terus perkalian C tadi, 2 min 2, 1 C, kalikan dengan 1 min 1, 0, 2. Oke, ini hasilnya apa? 2A, 2B, 0, 2, ditambah 6 min 8, 1, 7. Hasil perkalian matriks tadi, itu yang tadi saya bahas dengan kalian ini. Yaitu 2 min 6, 1 min 1 plus 2C. Oke.
Saya perlu menjumlahkan yang ada di kiri kan? 2A plus 6, 1, 2 ditambah 7 itu 9. Oke, sama dengan 2 min 6, 1 min 1 plus 2C. Oh, lagi kita ketemu dengan bentuk kesamaan matriks. Nah, kalau sudah sama, apa yang harus kita lakukan ya? Ya dibuang aja nih, pojok kiri bawah sama kiri bawah. Udah nggak kepake. Nah, yang belum, ya sama dengan kan, kita punya 3 hal di sini. Yang pertama, 2A plus 6 sama dengan 2. Berarti 2A sama dengan min 4, A-nya min 2. Lagi, kita punya apa lagi yang bisa disamadengankan? 2B min 8 sama dengan min 6. Berarti 2B sama dengan min 6 ditambah 8. 2, ya, B-nya adalah 1. Selesai? Oh, belum. C. 9 sama dengan min 1 ditambah 2C. Berarti ini 10 sama dengan 2C, C-nya adalah 5. A, B, C udah ketemu, Miss. Pertanyaannya emang apa? Jangan lupa cek pertanyaan. Yang ditanya adalah A ditambah B dikurangi C. Ya, tuh di soalmu tuh. Jadi, setelah kamu temukan masing-masing, A-nya min 2 ditambah 1 dikurangi 5. Min 1 kurangi 5, min 6. Dapat jawabannya. Gitu ya, Nak? Sudah berhasil mengingatnya? Perkalian, transpos, perkalian skalar, penjumlahan, pengurangan. Ada dua, yaitu tentang, saya share screen lagi, soal lagi. Tentang apa ya? Soal-soal yang serupa tidak perlu saya bahas ya, itu biar jadi latihan kamu di rumah. Masih ada tentang determinan sama inverse. Oke, jawab cepat. Determinan matriks itu apa? Kalau masih dan berpikir berarti lupa. Aku tahu tapi nggak tahu jelasinnya, Miss. Aku tahu tapi nggak bisa jelasin. Kamu ingatnya ini enggak? AD dikurangi BC. Gitu? Ya itu. Ya. Iya itu, tapi saya nggak bisa jelasin. Yes. Oke. Lumayan Lutfi bisa mengingatnya. Bagaimana yang lain? Begitu ada kata determinan, apakah kalian juga terlintas hal yang sama seperti Lutfi? Saya sama sekali nggak ingat, Miss. Oke, saya tambahin lagi. Jadi setelah ini kamu punya waktu belajar untuk mandiri, ya. Lakukan, coba sisa soal. 2, cari tahu apa itu determinan. 3, cari tahu apa itu inverse. Pertemuan yang akan datang, saya akan membahas atau menyelesaikan matriks tentang determinan dan inverse biar tuntas. Plus, kita punya tanggungan untuk belajar di KD nomor 7 untuk pertemuan yang akan datang adalah pertemuan yang ke-7. Kenapa saya tidak membahasnya sekarang? Karena waktu KPM hanya tinggal 6 menit saja. Ya, begitu, Nak. Saya stop share-nya. Nah, sekali lagi untuk terakhir, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Oke. Miss akan share screenshot. Nah, ini adalah bukti kehadiran kalian. Sampai dengan saat ini ada 8 anak yang hadir. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Makasih, Miss. Sama-sama.